Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insetiorini SPD MPD, Kepala SMP 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. SMP 2 Kudus merupakan salah satu sekolah negeri yang terletak di tengah kota. Lahan kami sangat terbatas, yaitu hanya 3.400 meter persegi. Pengembangan sekolah kami lakukan secara vertikal sehingga saat ini kami ada 3 lantai di sekolah kami. Namun, sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, kami terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik terkait dengan lingkungan hidup kepada seluruh warga sekolah dengan selalu membuat ruang hijau, ruang terbuka, sehingga pembelajaran aman, nyaman, dan asri. Sebagaimana tentang konsep sekolah adiwiyata, yaitu kita berusaha mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, kami memiliki program unggulan, yaitu program Gempita, Gerakan Peduli Lingkungan Kita, di mana dalam program Gempita ini ada 3 poin yang kita terus kembangkan, yaitu pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, dan kreativitas pengelolaan sampah. Kami berupaya untuk memenuhi 5 aspek yang ada dalam sekolah adiwiyata, yaitu aspek yang pertama, kebersihan, sanitasi, dan drainase. Dalam upaya kebersihan, kita selalu mendorong warga sekolah untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan tempat sampah yang sudah kita sediakan sesuai dengan jenis sampahnya. Dan kami juga mengadakan lomba kebersihan lingkungan kelas dan lingkungannya secara periodik setiap bulan, di mana kelas yang terbaik akan kita apresiasi dengan kita berikan piala bergilir, baik itu di kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Kaitannya dengan sanitasi, kita berupaya menanamkan kepada warga sekolah untuk hemat air. Kita pasangkan stiker-stiker hemat air di setiap kamar mandi atau di tempat bak cuci tangan untuk warga sekolah, dan kami juga selalu menjaga kebersihan toilet dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk selalu membersihkan toilet sehabis dipakai. Berikutnya terkait dengan drainase, kita juga membuat aliran-aliran air, drainase selokan-selokan air kecil di depan setiap kelas yang tertutup dengan jaring-jaring besi begitu, sehingga nanti tidak banyak sampah yang masuk, dan kita upayakan untuk setiap seminggu sekali di hari Jumat bersih kita bersihkan sehingga alirannya lancar dan tidak tersumbat. Aspek yang kedua adalah pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah ini kita berupaya mengikuti prinsip pada pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, and recycle, di mana nanti sampah yang terkumpul akan kita pilih sesuai dengan jenisnya dan akan kita daur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk menjadi barang yang berguna. Aspek yang ketiga adalah penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Karena sekolah kami lahan hijau terbukanya sangat terbatas, maka kami berupaya membuat greenhouse. Di samping itu juga kami melakukan penanaman tanaman hias secara vertical garden begitu di setiap sudut sekolah yang memungkinkan untuk kita tanam, sehingga sekolah akan hijau dan asri. Dan kami juga mengembangkan tamanisasi sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, di mana di setiap semester untuk kelas dan lingkungannya kita lombakan. Untuk yang di lantai 3 karena tidak ada lahan, maka lantai 2 dan lantai 3 kita berikan vertical garden, sehingga lingkungan tetap hijau, tetap asri, dan anak-anak pun tetap mendapat oksigen yang cukup meskipun kita ada di tengah kota. Yang berikutnya, aspek yang berikutnya adalah tentang konservasi air dan konservasi energi. Pada konservasi air kita membuat biopori sehingga nanti air hujan pun tetap terserap,
ke dalam tanah. Kita juga memberikan labelisasi untuk selalu menghemat penggunaan air. Untuk konservasi energi, kita menanamkan kepada peserta didik, melatih mereka untuk bagaimana membuat prototipe pembangkit tenaga listrik alternatif, yaitu dari barang bekas, atau membuat kompor listrik, kompor menggunakan kaleng bekas soft drink begitu, tapi ini sifatnya skalanya masih kecil. Kita menanamkan ke anak-anak, utamanya ke siswa, untuk selalu mengupayakan bahwa kita bisa melakukan konservasi energi dengan membuat pembangkit tenaga listrik alternatif. Di samping itu kita juga melakukan penelitian meskipun masih berlanjut terus, belum mencapai hasil yang besar, masih skala kecil, yaitu bagaimana membuat sumber listrik alternatif dari buah-buahan. Aspek yang berikutnya, yang kelima, adalah inovasi terkait pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kita tanamkan ke anak-anak, program kami adalah kita tanamkan ke anak-anak untuk diet sampah. Kita ada program diet sampah, di mana anak-anak setiap hari harus mengurangi sampah yang mereka buang atau yang mereka hasilkan. Mungkin dari snack-snack begitu mereka harus bisa meminimalkan tentang sampah yang mereka hasilkan. Yang berikutnya, di dalam penerapan pengelolaan lingkungan hidup untuk masyarakat sekitar, kita bekerja sama dengan pemerintah desa dalam ikut membersihkan program lingkungan kebersihan desa, maupun kita dapat sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Yang berikutnya, kita juga membangun jejaring dan kerjasama dengan instansi terkait atau dengan lembaga-lembaga terkait. Anak-anak diminta untuk belajar tentang vertical garden di Desa Ngangok, tempat di mana sekolah kami berada, di mana di Desa Ngangok ini sudah mengembangkan tentang vertical garden pada penanaman buah melon. Nah, anak-anak kita ajak belajar ke sana untuk nanti kita berupaya kita terapkan di sekolah. Kemudian yang berikutnya, kita juga bekerja sama dengan komunitas Kresek Butus dalam mengelola sampah yang bisa didaur ulang untuk menjadi barang yang berguna. Yang berikutnya, kita berusaha mengkampanyekan dan mempublikasikan tentang gerakan pengelolaan lingkungan sekolah, yaitu kita dengan membuat poster tentang lingkungan sekolah melalui kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ajarkan ke anak-anak untuk bagaimana membuat poster yang bisa kita tempel-tempel di tempat-tempat yang mudah terbaca di lingkungan sekolah tentang ayo kita melestarikan lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah kita membantu dan membudayakan, kita membuat kader adiwiyata di sekolah. Jadi dari siswa-siswi pengurus OSIS, kita pilih beberapa untuk menjadi kader adiwiyata lingkungan sekolah, di mana salah satu tugasnya adalah mengingatkan teman-teman ketika istirahat, ketika mereka jajan, untuk selalu meminimalkan sampah yang dihasilkan dan membuang sampah pada tempatnya. Itulah program-program yang kami lakukan terkait sekolah adiwiyata. Kami akan terus berupaya untuk membudayakan sekolah kami agar nanti anak-anak dan warga sekolah akan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, terutama di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. SMP 2 Kudus, Tangguh Bermartabat.